Pesantren, lembaga pendidikan berbasis agama Islam masih menjadi lembaga pendidikan favorit khususnya di daerah. Pembiayaan yang terjangkau, kultur agamis dan dekat dengan masyarakat masih menjadi alasan utama orang tua untuk memondokkan putra-putrinya ke pesantren. Namun bagaimana masyarakat menyikapi maraknya kasus pelecehan seksual di institusi pendidikan berbasis agama tersebut? Berdasarkan data dari Kementerian Agama, hingga April 2022 terdapat 26.975 pesantren di Indonesia. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak pesantrennya dengan jumlah 8.343 pesantren atau sekitar 30,92% dari total pesantren nasional. Disusul Provinsi Banten dan Jawa Timur di mana masing-masing berkisar 4.000-an pesantren. Dari keseluruhan pesantren di Indonesia, terdapat 2,56 juta santri. Dari statistik itulah, pesantren dianggap masih menjadi lembaga pendidikan favorit khususnya di daerah-daerah. Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan dengan dominasi kurikulum pendidikan agama Islam. Umumnya, peserta didiknya atau yang biasa disebut dengan santri tinggal menginap di lingkungan pesantren atau disebut santri mukim. Namun ada juga para santri yang pulang pergi setiap harinya alias non-mukim atau biasa disebut dengan santri kalong. Santri kalong hanya mendatangi pesantren saat kegiatan pembelajaran saja. Kegiatan pembelajaran di pesantren khususnya santri mukim umumnya berjalan 24 jam. Semenjak dini hari atau subuh, santri dibangunkan untuk ibadah sepertiga malam, subuh dan dilanjutkan mengaji atau memahami kitab. Kegiatan selanjutnya bisa dikombinasikan dengan pendidikan formal, dilanjutkan pendidikan agama hingga malam, hingga santri bisa beristirahat. Dengan durasi pembelajaran yang panjang dan masuk dalam kehidupan keseharian inilah, maka pendidikan di pesantren tidak hanya masalah agama. Apa yang dinamakan tata krama, apa yang dinamakan sopan santun, etika, saling melengkapi, gotong royong. Atas keunggulan itulah menjadi alasan banyak orang tua yang memilih memondokkan putra-putrinya bahkan mulai usia sekolah dasar hingga kuliah. Menurut saya pondok sendiri itu adalah miniatur dari sebuah kehidupan yang dimana dia harus bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Baik dalam apapun permasalahan dia harus mandiri. Seperti itu. Tujuan saya memang terutama bagi kami yang bekerja tidak bisa mengawasi anak dalam waktu 24 jam. Dan secara psikologis itu anak itu akan lebih lebih untuk percaya, nurut dengan orang lain daripada orang tuanya kalau dari sisi psikologisnya seperti itu. Kultur di pesantren pun kebanyakan menekankan adanya ketaatan yang tinggi kepada pengasuh pesantren. Tingkat ketaatannya melebihi ketaatan ke pengajar di sekolah formal. Di pondok itu kan paling enggak anak-anak sudah terbebas dengan hal-hal seperti itu. Jadi mulai dari ngajinya atau mulai dari apapun itu sudah ada kontrolnya dari pihak pondok. Bahkan saya lebih aman sebagai orang tua, terus terang aman itu ketika anak saya ada di pondok daripada di rumah. Di lain sisi, atas kejadian kasus pelecehan seksual di pesantren beberapa saat terakhir, orang tua pun menganggap itu adalah oknum yang tidak seharusnya digeneralisir ke puluhan ribu pesantren lainnya. Riset yang mendalam mengenai profil pesantren menjadi kunci utama sebelum memasukkan putra-putri ke pesantren. Tapi kan tidak bisa kita samaratakan sebuah pondok pesantren akan terjadi seperti ini. Mungkin sebagai orang tua saya juga harus melihat ketika memilih suatu pondok pesantren, tentunya kan saya juga harus ada indikator tertentu apa yang cocok, apa yang sesuai dengan kita untuk memilih, oh ini cocok atau enggak dengan kita, seperti itu. Jadi kalau sudah ada seperti itu juga ya tidak semua pondok pesantren seperti itu. Kalau masih anak-anak itu pembulian, bullying itu. Kalau kasus-kasus yang seperti itu dalam arti ya tadi pasti ada kekhawatiran. Cuman ya alangkah baiknya kita sebagai orang tua ketika mau memondokkan anak itu harus observasi dulu ke pondok yang akan dituju. Terus mencari bagaimana itu, jadi silsilah pondok tersebut itu harus diketahui.
Pesantren juga dikenal sebagai instansi pendidikan yang memiliki keragaman biaya, mulai dari berbiaya tinggi hingga sangat terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Pembiayaan di pesantren melingkupi biaya pendidikan hingga kebutuhan sehari-hari santri. Sebagian pesantren melakukan pembiayaan secara mandiri dari unit usaha yang dilakukan oleh manajemen pesantren. Masih kuatnya jaringan pendidikan pesantren di daerah diantaranya karena masih dekatnya kultural dan ramahnya pembiayaan. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.